Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih bergerak sideways dan mencoba bertahan di level 7 ribuan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi secara aktif di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah ataupun juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tasrul Tanar selaku Senior Technical Analyst Mirae Asset Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Tasrul. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore, apa kabar? Ya. Terima kasih Pak Tasrul sudah meluangkan waktu di Idea Channel. Hari ini perdagangan di awal pekan, indeks harga saham gabungan lebih bergerak sideways Pak Tasrul. Tapi sampai sejauh ini level 7 ribuan masih mampu dipertahankan meskipun tadi sempat menyentuh di 6.994. Dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat daya tahan indeks harga saham gabungan sampai dengan penutupan sesi kedua supaya tetap mempertahankan ditutup di atas level 7 ribu? Ya, oke. Selamat sore sahabat di ADEX semua ya. Kita lihat hari ini ISG sementara di level 7.009.039 atau minus 0,12%. Kita melihatnya kemungkinan besar sih ISG masih relatif sideways ya. Kita lihat di sini dalam perkiraan support terdekat sekitar 6984 dan resistance terdekat di 7038. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, mungkin bisa sahabat Mirae Asset bisa lihat di sini ya, bentar ya. Nah, di sini kita lihat ISG masih relatif uptrend ya, ini masih relatif valid ya. Dalam pola pergerakan jangka pendeknya lebih kurang 80 hari terakhir ya masih oke, masih bisa positif lagi menuju ke target 7.097. Terus sementara sih sebarang volume terbanyaknya masih relatif berada di bawah ya di sini, baik di sisi supply maupun demand-nya. Ini menandakan bahwa sekitar level 6974 ada satu support yang lebih kuat. Jadi buat sahabat IDX semua ya, kita pikirkan kemungkinan besar ISG masih bergerak di rentang 684 sampai 7038 dalam beberapa hari ke depan. Dan kalau seandainya tembus 7038 dengan dukungan volume, potensi penguatan bahkan untuk menguji level tertinggi yang pernah terjadi di tanggal 20 September ya di level 7046 bisa jadi ditembus menuju ke 7097. Demikian Pak. Baik, Pak Tasrul, untuk esok hari kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan Pak? Tadi dari topik pilihan kita juga sudah sampaikan ini terkait juga dengan peluncuran bursa karbon. Tampaknya besok akan diluncurkan di tengah minimnya sentimen. Ini akan memberikan dampak yang positif tidak untuk IHSG besok Pak Tasrul? Ya, kami masih melihat ada satu dampak positif ya. Coba ke dalam sisi teknikal ya. Biasanya harga itu sudah menyesuaikan lebih dahulu. Jadi beberapa saham yang termasuk dalam bursa karbon pagi hari ini ya udah mulai bergerak positif. Jadi kita optimis besok masih ada potensi penguatan lebih lanjut di saham-saham yang berkaitan dengan bursa karbon. Baik, dari beberapa emiten yang berkaitan dengan bursa karbon ini, mana saham yang paling Anda jagokan, terutama dari sisi teknikal Pak? Oke, bentar ya. Kalau kita melihatnya ada beberapa saham ya yang bisa dicermatin, tapi salah satunya kita rekomendasikan Medco ya. Medco kita lihat misalnya masih lumayan ya. Ada target sampai ke 17.20 sebentar. Kalau bisa saya sharing sebentar ya. Penutupan hari ini 16.40, beberapa menit jelang penutupan maksudnya menguat di 2,50%. Ya, bentar. Kita melihat ada potensi penguatan lebih lanjut ya untuk untuk saham ini. Kita lihat di Medco ya, penutupan hari ini, kemudian kita lihat ada target 17.20, mulai dari indikator juga masih relatif menguat ya di Medco-nya. Meskipun di indikator nilai besarnya masih udah mencapai sedikit masuk ke overbought area, namun dari sisi aliran dan masuk udah mulai terbatas ada keluarnya maksud saya dan cuma menguat. Jadi target kita di 17.20 dulu. Ya, silakan. Halo, Pak Tasrul, silakan Pak dilanjutkan kembali target di 17.20. Iya, kemudian ada beberapa saham pilihan kalau boleh saya langsung aja ke saham pilihan
Saham pilihan nanti next kita di segmen sebelumnya, Pak. Untuk Medco 1640 masih ada target ke 1720 menguat di 2,50%. Baik, dari saham-saham berbasis karbon, Pak Tasrul, kita bergeser ke perbankan big cap, Pak. Ada BBNI yang hari ini cukup menyita perhatian ketika dari beberapa saham perbankan big cap lainnya mengalami tekanan dan justru menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Hari ini BBNI mengalami penguatan yang cukup signifikan. Artinya BBNI hari ini dengan penguatan cukup signifikan tampaknya sudah menembus all time high ketika dari beberapa perbankan big cap lainnya sudah melakukan pergerakan yang sama, dan BBNI dinilai cukup ketinggalan jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Sebelum stock split, silakan Pak Tasrul analisisnya untuk BBNI. Oke, untuk BBNI sendiri ya, ini naiknya ada lumayan ya. Kita melihat kenaikan yang luar biasa hari ini dan di luar pergerakan normal. Nah, kita cuma melihat tembus tadi di level sekitar 9.800 ya. Data saya terakhir, terakhir BBNI hari ini closing di 10.050 ya. Nah, kita melihatnya untuk BBNI ya udah mulai sell strength sih sebenarnya ya. Kita melihat sampai 10.125 dulu untuk BBNI. Buat sahabat edek semua ya, mungkin bisa ditunggu nanti kalau ada koreksi di ke 9.900. Namun hati-hati kalau tidak mampu bertanda ke level 1.800 ya, kemungkinan akan jadi koreksi dulu. Untuk saham ini masih relatif bagus sebenarnya ya. Waktu stock split yang akan datang sebenarnya udah terjust di harga ya, ada pricing gitu. Jadi kemungkinan besar kenaikan dalam 1-2 hari ini dalam terbatas bahkan cenderung konsolidasi gitu. Oke. Penguatan hari ini didukung dari sisi volume tidak, Pak? Ya, didukung dari sisi volume ya. Jadi ya, kita melihat mungkin ada cuma koreksi 1-2 hari ke depan, cuma konsolidasi aja. Sahabat ada yang bisa untuk mulai akumulasi lagi saya sarankan sih di level 9.800 paling enggak. Oke. Tadi rekomendasinya sell on strength begitu, Pak Tasrul, untuk BBNI? Untuk sementara sekarang BBNI sell on strength dulu. Oke, dan buyback kembali di 9.800-an? Iya. Bagaimana Anda melihat, apakah ini memang respon dari para pelaku pasar terkait dengan pelaksanaan stock split nanti di Oktober akan dilakukan oleh BBNI, Pak Tasrul? Iya, kita melihat ini ada respon dari pelaku pasar ya, yang satu banding 2 ya. Jadi kita lihat dalam beberapa hari terakhir, kurang 5 hari terakhir, harganya udah naik duluan. Jadi sebelum stock split, kemungkinan besar harga udah capai puncaknya ya. Dan mungkin buat sahabat IDX semua ya, mungkin kita tunggu dulu untuk dia balik arah dulu ke bawah sedikit tuh. Ya. Baik, seperti apa Anda melihat nanti prospeknya ketika BBNI ini melakukan stock split di 1/2, Pak? Ya, dalam pergerakannya sih masih relatif bagus ya, masih relatif uptrend ya. Kita melihat data dari 2 hari terakhir dalam pergerakan jangka pendeknya, yaitu relasi pergerakan harganya dari harga sekarang dengan kemarin itu juga relatif kuat ya. Kita lihat di sini eksplornya juga cukup bagus, 83 ya. Di kemungkinan besar, kalaupun ada koreksi, kesempatan lagi untuk masuk nantinya gitu. Baik, analisis untuk BBNI hari ini menguat cukup signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan, sehingga pelemahan yang terjadi sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini lebih ke arah terbatas, pemirsa. Dan meskipun untuk posisi saat ini sudah berada kembali di bawah level 7.000-an. Baik, sambil menunggu update dari kegiatan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pak Tasrul, saya akan coba bahas beberapa pergerakan saham lainnya. Ini juga berkaitan dengan saham-saham barang baku ini, Pak. Beberapa waktu terakhir ini rata-rata saham-saham di sektor barang baku, terutama yang baru IPO di Bursa Efek Indonesia, ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup signifikan, terutama dari sisi pergerakan sahamnya. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Ya, kita melihat sih seiring dengan penguatan ISG ya, kita melihat masih ada potensi penguatan lah ya. Namun perlu dicermati ya, kemungkinan besar dalam minggu ini sektornya juga otomatis sektor energi mungkin bisa jadi pilihan ya. Kemudian saya lihat juga infrastruktur itu jadi fokus kita dalam minggu ini. Analisis dan pertimbangan untuk kedua sektor tersebut, Pak Tasrul? Ya, pertama di sektor energi ya, harga minyak mulai menguat lagi ya. Kemudian juga ada beberapa saham yang termasuk di bursa karbon ya, itu juga termasuk di sektor energi, itu menjadi katalisnya. Kemudian di
sektor infrastruktur ya, beberapa saham seperti Adikarya dan yang duluan PTTP ya, dan mungkin juga sebentar lagi Jasa Marga ya, soal ada BDKR juga. Kita lebih memilih untuk memperhatikan Adikarya sama PTTP, ini juga termasuk di mana kontraknya yang dapat oleh BUMN ini cukup signifikan ya, bahkan sudah mampu mematahkan pola downtrend yang relatif panjang sebenarnya. Oke. Apalagi di PTTP udah mulai bergerak dalam posisi dalam jangka pendek. Baik, boleh kita ulas secara detail Pak untuk PTBP. Kebetulan di penutupan sesi kedua hari ini koreksinya cukup dalam di 3,09% dan tadi sempat menyentuh level tertingginya di 835. Analisis untuk PTBP. Ya, mungkin bisa sahabat Adek bisa lihat di sini ya. Nah, PTPP sendiri kalau kita lihat di sini hari ini memang koreksinya kalau di data saya terakhir di 2,47 atau kita lihat di sini ya 308% ya koreksi hari ini. Sebenarnya ada peluang untuk masuk lagi di PTPP. Kita melihat ada support sebentar. Ya, sebenarnya di level 780 ini sudah mulai akumulasi lagi untuk PTPP-nya. Dari kenaikan terdekat ya, dari kejadian bergerak positif dari tanggal 18/9, itu sebarang volume terbanyaknya berada di sekitar level 375. Artinya level 75 sampai 780 sebenarnya ada satu support yang kuat ya. Dan uptrend masih terjaga dengan baik ya, di kurang 3 bulan terakhir itu eskornya cukup bagus. Juga di 79,75 ya, kemungkinan besar ini cuma konsolidasi biasa aja. Dan kita tunggu di sekitar 770 dulu. Demikian Pak. Baik, sementara untuk ADI Pak, singkat saja. Apa Pak? Maaf? Untuk ADI? ADI, oh ya, sorry. ADI ya. Nah, ADI ini sebenarnya ya, dia mampu mematahkan pola downtrend jangka panjangnya lebih kurang 323 hari terakhir ya. Kita melihat di sini kemungkinan besar harga akan konsolidasi dulu ya, ada 490 sebagai supportnya ya. Kita lihat di sini untuk ADI saat ini harganya di 490 dan saatnya saya pikir untuk mulai beli ya. Sampai 470 sampai 490 sebenarnya ada support relatif kuat untuk Adikaryanya. Ya. Baik, untuk PTPP dan ADI, saham-saham yang direkomendasikan dari infrastruktur, terutama dari BUMN Karya, walaupun hari ini di penutupan sesi kedua lebih cenderung tertekan, tapi sudah mematahkan tren pelemahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Tasrul, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya akan update posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Tampaknya IHSG belum mampu mempertahankan posisinya di 7 ribuan, karena di penutupan sesi kedua tertekan di 0,26% dan akhirnya ditutup di level 6.998.381. Sempat menyentuh level tertinggi hari ini di 7.029.766. Dan langsung saja kita akan coba lihat beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat update penutupan MNC 36 mengalami pelemahan di 0,29%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,39%. LQ45 melemah di 0,33%. Selanjutnya kita ke rotasi pergerakan sektoral. Konsumsi primer menguat di 0,58%, energi juga menguat di 0,56%. Infrastruktur hari ini menjadi pemberat, tertekan di 0,95%, dan teknologi juga melemah di 0,85%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan hari ini pemirsa, tampaknya rata-rata sahamnya sudah kita bahas di sebelumnya. BBNI hari ini menguat signifikan dan ditutup di level 1050. Aman Mineral juga menguat di 5.675. PGEO menguat di 1.605 dan Medco juga ditutup menguat di 1.640. Sementara posisi saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam di sesi kedua hari ini dan menjadi pemberat ada Telkom hari ini tertekan cukup dalam dan kembali meninggalkan level 3.800-an. Teguk melemah di level 145, MBMA juga tertekan di 915 dan terakhir MDKA hari ini juga melemah di 3.110. Updatean penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.